Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Saputra, mahasiswa semester 6 di kampus Timik Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kejahatan di bidang teknologi informasi atau cybercrime. Adapun video kali ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Hukum Teknologi dan Etika Profesi yang diampu oleh salah satu dosen STIMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau, yaitu Bapak Robianto MKom. Baik, kejahatan di bidang IT, kejahatan di dunia maya atau cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Pengertian cybercrime. Cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Motif cybercrime. Yang pertama ada motif intelektual. Kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal. Kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi, politik, dan pihak lainnya. Adapun selanjutnya karakteristik kejahatan di bidang IT atau cybercrime. Yang pertama yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transisional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yuridikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonimus, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Yang kedua, sifat kejahatan. Cybercrime bersifat non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Selanjutnya, pelaku kejahatan. Cybercrime bersifat universal. Kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Selanjutnya ada modus kejahatan. Modus kejahatan dari cybercrime. Keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Selanjutnya yaitu jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime dapat bersifat material maupun non-material, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Selanjutnya ada faktor penyebab cybercrime. Faktor penyebab cybercrime yang pertama yaitu dari segi teknis. Teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Yang kedua, faktor penyebab cybercrime ditinjau dari segi sosioekonomi. Adanya cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan atau security network. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu tipe cybercrime menurut Philip Renata.
Tipe cybercrime yang pertama, joy computing, yaitu pemakaian komputer orang tanpa izin. Yang kedua, hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Yang ketiga, the Trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau, dan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain. Selanjutnya ada data leakage, yaitu menyangkut pembocoran data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Selanjutnya data didding, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Yang keenam, to frustrate data communication atau penyia-nyiaan data komputer. Yang ketujuh, software privasi, yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Selanjutnya, modus kejahatan cybercrime di Indonesia menurut Roy Suryo. Modus cybercrime yang pertama menurut Roy Suryo yaitu pencurian nomor kartu kredit. Yang kedua, memasuki, memodifikasi, atau merusak homepage atau sering disebut hacking. Selanjutnya ada penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Baik, selanjutnya jenis cybercrime. Jenis cybercrime yaitu yang pertama jenis aktivitas, motif kegiatan, sasaran kejahatan. Yang pertama, cybercrime ditinjau dari jenis aktivitas. Yang pertama, unauthorized access. Kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh, probing and port scanning. Yang kedua, illegal contents, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh, penyebarluasan pornografi, isu-isu atau fitnah terhadap individu atau biasanya public figure. Selanjutnya cybercrime jenis aktivitas, masih jenis aktivitas yang selanjutnya yaitu cyber stalking, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Selanjutnya ada carding, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Selanjutnya ada hacking and cracking. Hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral. Namun, bila kemampuan penguasaan sistem komputer yang tinggi dari seseorang hacker ini disalahgunakan untuk hal negatif, misalnya dengan melakukan perusakan di internet, maka hacker ini disebut sebagai cracker. Aktivitas cracking di internet meliputi pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga pelumpuhan target sasaran yang menyebabkan hang dan crash. Selanjutnya cybercrime jenis kegiatan. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan ini murni motifnya kriminal, ada kesengajaan melakukan kejahatan, misalnya carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam bertransaksi di internet. Ada cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Perbuatan yang dilakukan dalam jenis ini masuk dalam wilayah abu-abu, karena sulit untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang tidak dimaksudkan untuk membuat kejahatan, misalnya probing atau port scanning, yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, namun data yang diperoleh berpotensi untuk
dilakukannya kejahatan. Cybercrime dari jenis sasaran kejahatan. Yang pertama, cybercrime yang menyerang individu atau against person. Itu jenis kejahatan ini sasaran serangannya adalah perorangan, individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contoh, pornografi, cybertalking, atau cyber trespass. Cybercrime menyerang hak milik. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contoh, pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi, dan lain-lain. Yang ketiga, cybercrime menyerang pemerintah. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Contoh, terorisme, cracking ke situs resmi pemerintah, dan lain-lain. Adapun penanggulangan cybercrime. Yang pertama yaitu dilakukannya pengamanan sistem. Tujuan yang paling nyata dari suatu sistem keamanan adalah untuk mencegah adanya kerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem ini harus terintegrasi pada keseluruhan subsistem untuk mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Yang kedua, penanggulangan global. OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development telah merekomendasikan beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penyalahgunaan cybercrime. Yang pertama yaitu perlunya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, dan di Indonesia sendiri sudah memiliki IDSORT atau Indonesia Computer Emergency Response Team yang diperlakukan untuk bagi orang-orang untuk melaporkan masalah-masalah tentang keamanan komputer. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.